Salam aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai tayangan ini, kembali saya mengingatkan Bapa itu bukan Allah. Bapa itu Allah yang bukan-bukan, tidak pernah disembah. Ya. Tetapi oleh gereja-gereja Nasrani di luar sana, Bapa ditinggikan, dimuliakan sebagai Allah. Sebaliknya Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah yang benar. Sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya justru direndahkan, dihujat, cuman dijadikan anak, cuman dijadikan putra, rambutnya masih gondrong, tangannya masih bolong, sujud menyembah kepada si Bapa itu, bahkan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya tinggal membaca ya, sudah ada tulisannya ini ya. Begini judulnya, ya, tipuan murtadin koclok, ya, ditemui Yesus. Tipuan murtadin koclok, ya, ditemui Yesus, ngaku ditemui Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara, murtadin odong-odong ya. Murtadin itu kan yang di setting-setting itu ya. Itu 90% hoak gitu ya. Itu settingan ya. Murtadin odong-odong, murtadin koclok gitu. Itu ngaku-ngaku saya murtad ditemui Yesus gitu. Selain karena retreat yang ngumbar aurat ya. Sob Katul itu juga cerita kalau dia ketemu Yesus gitu ya, lihat Yesus dan lain sebagainya. Juga banyak murtadin juga yang ngaku-ngaku seperti itu ya, ngaku-ngaku lihat wajah Yesus, ketemu Yesus ya. Itu klaim dari murtadin koclok ya, atau murtadin odong-odong ya. Mungkinkah ditemui Yesus di zaman di zaman sekarang ini? Mungkin nggak ditemuin Yesus? Klaim dan simpang siur ya, aku ketemu Yesus, aku lihat Yesus, terus saja jadi polemik, bahkan jadi aksi tipu-tipu, ngaku-ngaku ditemui Yesus, terutama oleh para murtadin koclok, murtadin odong-odong, murtadin settingan. Belum pernah ada pendeta manapun yang bisa menjelaskan mungkin apa tidak ditemui Yesus di era zaman sekarang. Jawabannya tidak mungkin alias impossible. Jadi kalau ada orang, terutama murtadin koclok yang ngaku-ngaku, aku tobat jadi murtadin soalnya aku lihat wajah Yesus, itu dijamin koclok, penipu. Atau ngaku yang lain, aku dibawa ke surga lalu duduk ngobrol sama Yesus, minum kopi, lalu ada malaikat ngepel lantai, gitu. Itu dijamin koclok, gitu. Dijamin cuman tipuan murahan. Bapak Ibu Saudara, ini yang masih mungkin terjadi ya. Kemungkinan ini karena untuk dipakai jadi alatnya, ditunjuk sebagai nabinya oleh Yesus ya. Tugasnya adalah menyingkapkan apa yang selama ini belum tersingkap dari kitab suci yang sudah ada, yaitu Alkitab. Sama sekali tidak untuk membuat kitab baru. 1. Mendengar perkataan Yesus lewat suara audio. Ini masih mungkin. Saya hampir tiap hari denger suara roh, suara Yesus melalui audio ya, melalui suara ya. Kemudian yang kedua, melalui hikmat dalam roh, dikuasai Roh Kudus, yaitu roh Yesus sendiri. Ini hanya terjadi kepada orang-orang yang menyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Mustahil kamu dijamah Roh Kudus wong kamu sendiri menolak Yesus Allah. Roh Kudus adalah Yesus itu, ya. Ketika melalui kuasanya, misalnya sinar,
api ataupun angin dan lain-lain. Ini masih mungkin dengan catatan Anda atau kita semua ditunjuk jadi nabinya. Sebab Yesus masih terus memilih nabi, Efesus 4 ayat 11. Tujuannya untuk apa? Menyingkapkan apa yang belum tersingkap yang ada di Alkitab, tetapi sama sekali tidak untuk menulis kitab baru. Nah, sedangkan inilah yang mustahil terjadi. Tentu ini hal yang mustahil terjadi sebab Yesus tidak lagi menyuruh menulis kitab baru. Kitab terakhir yang disuruh oleh Yesus ditulis adalah kitab Wahyu. Mari kita lihat hal-hal berikut ini mustahil. Satu, lihat wajah Yesus langsung tuh kayak Nabi Dekil ya, Nabi Dekil Bugel itu yang ngomong ketemu dengan Allah lalu ketemu malaikat ngepel di lantai ngasih kopi itu ya, itu jelas penipuan. Kedua, duduk ngobrol dengan Yesus ya, itu juga sama ya, lalu dibawa Yesus ke surga atau ke neraka. Mari kita lihat fakta. Musa ketemu Yesus langsung di dalam Keluaran 24 ayat 18, berhadapan muka dengan muka sampai 40 hari 40 malam waktu bumi, sama dengan 10 detik waktu time zone Allah. Musa akhirnya menulis 5 kitab. Petrus, Yohanes, Yakobus melihat Yesus langsung dicatat di dalam Matius 17 ayat 2 dan 3. Yohanes juga melihat wajah Yesus saat di Pulau Patmos, Wahyu 1 ayat 1 sampai 16. Petrus akhirnya menulis 2 kitab. Ya betul, Yohanes menulis 5 kitab, Yakobus menulis 1 kitab. Paulus pernah ketemu lihat sinar terang dari wajah Yesus di dalam Kisah 9 ayat 4 dan 5. Paulus akhirnya menulis kurang lebih 14 kitab. Semua yang melihat langsung wajah Yesus jadi penulis kitab. Tapi tidak semua penulis kitab begitu, banyak juga penulis kitab yang tidak melihat langsung wajah Yesus. Pengecualian untuk Abraham yang ketemu Melkisedek, walaupun itu juga Yesus roh, Kejadian 14 ayat 17 sampai 21, tetapi Abraham tidak menulis kitab. Abraham cukup jadi nabi pertama Alkitab, Kejadian 20 ayat 7. Apakah Anda bingung? Kok Musa ketemu Yesus? Abraham juga ketemu Yesus. Jangan primitif. Ayo naik kelas. Tuhan Yahweh itu Yesus roh. Demikian pula Melkisedek. Kesimpulan, mustahil ditemui Yesus muka dengan muka sebab Yesus tidak lagi menyuruh malaikat menulis kitab baru. Tetapi sangat mungkin seseorang mendengar melalui suara audible, dikuasai roh, diberi hikmat langsung oleh Yesus, tujuannya dipilih menjadi alatnya, jadi nabinya, sebab Yesus masih terus memilih nabinya. Efesus 4 ayat 11. Tugas nabi yang dipilih oleh Yesus adalah menyingkapkan apa yang selama ini belum tersingkap dari kitab suci, yaitu Alkitab. Sama sekali tidak untuk menulis kitab baru. Ya, jadi clear ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, itu penjelasan singkatnya. Jadi jangan percaya kepada murtadin-murtadin koclok yang membuat tipu-tipuan. Ya lihat wajah Yesus, ketemu Yesus, yaitu semua itu murtadin odong-odong itu ya. Murtadin odong-odong, murtadin palsu itu juga termasuk pendeta-pendeta yang pulang balik surga. Dulu ada pendeta udah tua itu pulang balik surga lalu jual minyak urapan. Terakhir mungkin malu nggak nongol lagi ketika saya membuat khotbah. Habis ketemu bapak katanya minyak urapannya disuruh naikin gara-gara covid katanya. Sekarang udah nggak nongol lagi itu pendeta itu ya. Pendeta yang dulu tiap 3 bulan sekali naik ke surga itu ya. Ya demikian pula pendeta dekil bugel itu juga sama itu juga. Pendeta penipu itu, pendeta palsu itu ya, yang bolak-balik surga. Demikian juga murtadin odong-odong kayak Sop Katul, kayak Manuk Berbulu, termasuk Saifuddin Ibrahim, termasuk
Paul Yong yang ngaku jadi nabi, nabi pret itu ya. Itu nabi palsu itu, nabi palsu, nabi pret ya. Ya, Paul Yong pret kamu. Tak lebih daripada cuman pengecut ya. Ya, yang tidak punya nyali ya toh. Pret doang, pengecut ya. Tidak berani menghadapi ya. Pulang ke sini kalau kamu punya nyali. Ya, itu nabi odong-odong itu. Nabi odong-odong, nabi koclok gitu ya. Oke, pada singkat dan clear, jadi tidak mungkin ada orang lihat Yesus, ditemuin Yesus, tidak mungkin. Kalau sekedar mendengar lewat suara, yes. Kemudian lewat hikmat, yes. Itu tanda Anda dipilih jadi nabi. Ya, Anda bisa menyingkap ya. Ya, siapa yang bisa menyingkap Bapa itu kiasan Yesus? Siapa yang menyingkap bahwa Bapa tidak ada di surga? Siapa yang menyingkap bahwa tidak pernah ada rasul-rasul doa Bapa kami? Tidak pernah ada yang membaptis masih sebut-sebut Bapa dan Roh Kudus. Ya. Siapa yang bisa menyingkap bahwa Yahweh itu ternyata Yesus Roh? Ya. Ternyata Musa itu nyembah Yesus, makanya dia selamat. Ternyata penebus itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Juru selamat itu sudah ada sejak perjanjian lama. Siapa yang bisa menyingkap itu? Itu cuman orang yang ditunjuk oleh Yesus jadi alatnya. Ya. Siapa yang bisa menyingkap bahwa yang duduk di tahta surga itu adalah Yesus tok? Siapa yang bisa menyingkap begitu? Tentu dan anak domba ya, karena anak domba adalah Yesus Allah juga ya. Ya, clear ya? Oke, pada singkat dan clear, tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.